Baik, kalau ada orang punya ilmu lalu dia alihkan, ya seperti tadi saya bilang, yang paling banyak terjadi adalah orang kadang-kadang karena dekat dengan penguasa. Tidak semuanya tentu ya. Ada orang masya Allah dekat dengan penguasa, maka dia nasihati dengan baik. Itu ada orang. Ini nggak boleh Pak, harus begini. Misalnya dia nasihati bagus itu kan. Penasihat-penasihat yang jujur, yang amanah itu bagus ya. Tapi banyak orang, ada juga orang yang tidak begitu. Memang justru dikeluarlah fatwanya hanya karena tidak mau ya, tersingkir dari jabatannya atau karena ingin meridhokan para penguasa ini. Ini juga masuk dalamnya tadi kalau orang secara pribadi, dia tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pernah mengingatkan orang, dia mau masuk surga sendiri, ya itu juga masuk di dalamnya. Makanya saya pernah ingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar Bapak Ibu sekalian, walaupun ya hanya dengan hati. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lihat kemungkaran, dia harus pungkiri dengan tangannya, powernya. Suami pada istri, orang tua pada anak, atasan pada bawahan gitu ya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, nasihati. Kalau tidak bisa dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. Orang dengan hati nggak ada yang nggak bisa. Ya Allah berikan hidayah. Udah lepas tanggung jawab hari kiamat. Dan amar ma'ruf nahi mungkar minimal kepada orang yang sedang melakukan kemungkaran itu yang wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang ke-100 itu sudah sunnah. Ya. Berarti kita kalau nasihati teman kantor atau kerabat kita, sholatlah itu wajib gini-gini. Oh iya dan nanti aja. Dia sudah kita satu kali nasihatin sudah lepas tanggung jawab kita hari kiamat. Karena kewajiban itu yang pertama. Masih di nomor hadis yang sama 120 poin 1b-nya sahih mauquf ya, hadis ini dalam suatu riwayat milik Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yahfadhu ilman fayaktumuhu illa utiya bihi yaumal qiyamati muljaman bilijamin min nar." Atau minan nar. Tidaklah seseorang yang menghafal satu ilmu lalu dia menyembunyikannya, kecuali pada hari kiamat dia digiring dalam keadaan terkekang dengan tali kekang dari api neraka. Nah, ini mirip dengan syarah atau penjelasan tadi, karena masih sama hadisnya tentang bahayanya seseorang tidak menyampaikan ilmu yang dia miliki. Ya. Kemudian hadis 121, dan ini hadis kedua dalam bab kita, itu pasal kita ini, masalah ancaman. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kita katakan radhiyallahu anhuma karena Abdullah sahabat, Amr juga bin As sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar." Barang siapa yang menyembunyikan satu ilmu, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim, dia berkata sahih tanpa ada noda atau debu di atasnya, yakni kesahihannya sangat jelas. Hadis ini juga mirip dengan tadi tentang ancaman yang sangat berat bagi orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkan. Ya. Tentu ini kata ulama adalah yang utama ilmu agama. Karena ilmu agama ini akan dituntut pada hari kiamat. Tapi kalau ilmu umum, ini kata ulama tidak masuk di dalamnya. Jadi misalnya orang sekolah bagian hukum misalnya, kemudian nanti dia tidak praktekkan ilmunya, dia masuk ke bidang lain, maka itu berbeda. Itu masih umum, karena belajar ilmu umum ini sunnah hukumnya. Maka sunnah juga dalam menyampaikannya. Tetapi kalau ilmu agama, wajib menuntutnya, wajib menyampaikannya. Ya. Kemudian hadis nomor 122, tepatnya hadis ketiga dalam pasal kita atau bab kita ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yuhadditsu bih, kamathalil ladzi yaknizul kanza thumma la yunfiqu minhu." Perumpamaan orang yang belajar ilmu kemudian tidak menyampaikannya adalah seperti orang yang menyimpan kekayaan kemudian dia tidak berinfak atau berzakat darinya. Diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah. Ya. Tentu ada statement di bawah dijelaskan tentang ada masalah apa dengan Ibnu Lahiyah itu, dikatakan dia dhaif. Dhaif itu maksudnya lemah ya. Akan tetapi ia dari riwayat Ibnu Wahab, dari Darraj, Abu Syamh, dari Abul Haytham dan Abdurrahman ibn Hujairah, dari Abu Hurairah. Ini adalah sanad hasan, sebab hadis Ibnu Lahiyah sahih dengan riwayat Ibnu Wahab. Sementara hadis Darraj dari Abu Hurairah adalah hasan, seperti yang telah ditetapkan dalam muqaddimah halaman 3. Ia memiliki beberapa jalan periwayatan dan syahid-syahid, maksudnya saksi-saksi yang dengannya ia menjadi bertambah kuat. Ia ditakhrij dalam As-Sahihah
nomor 3479. Jadi maksudnya hadis ini hasan sahih ya. Tentu di sini ada sedikit saya tambahkan. Jadi kadang-kadang ada perawi hadis itu kalau dia menerima dari beberapa orang guru, ada jalur di mana kalau dia langsung ke guru ini dianggap dia kuat. Karena mungkin setiap hari bersama-sama dan dia sudah sekian tahun belajar ya, sehingga dianggap jalur ke sini kuat. Ada gurunya dia, mungkin dia ketemu cuma sesekali saja, misalnya jaraknya yang jauh gitu kan. Maka kadang-kadang dia karena buru-buru datang ke satu lokasi, misalnya ke Irak, ke Madinah, kemudian dia dengar lalu dia pulang. Nah, ternyata apa yang disampaikan ini ada kelemahannya, maka dianggap jalur itu lemah, ya, seperti itulah. Maka tidak semua perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu langsung dipatok kalau ini diterima semua hadisnya atau ditolak semuanya. Tapi ada yang diterima semua, ada yang ditolak semua karena pendustanya kalau dia ditolak semua, dan ada orang yang di tengah-tengah. Nah, Ibnu Lahiyah tadi ini salah satunya. Karena ada jalur kalau dia melalui gurunya yang si fulan disebutkan tadi itu ya Wahab ya. Maka dianggap itu adalah riwayat yang sahih ya. Seperti itulah. Hadis ini kalau Bapak Ibu pernah dengar masalah bab zakat ya. Zakat itu kan berat sekali kalau nggak dikeluarkan ya. Salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan. Bahkan kata Nabi SAW pada hari kiamat nanti hartanya itu akan berubah menjadi ular yang besar dan melilit badannya pada hari kiamat dari kakinya sampai ke kepalanya. Kemudian dia memiliki 2 taring yang sangat tajam berbisa dan saking kuatnya bisanya sampai sisik bagian kepalanya itu botak ya. Lalu ular itu akan mematok-matok kepalanya. Ini di mahsyar sebelum neraka ya. Siksaan bagi orang yang tidak keluarkan zakat sambil dia mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Terus saja dia dihabisin kepalanya, diutuhkan lagi. Begitu terus. Dan betapa sakitnya kita tidak tahu berapa ribu tahun orang menunggu pada saat itu. Ya. Maka orang yang tidak menyampaikan ilmunya, seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Makanya kalau kita temukan ulama-ulama yang benar, ya, para dai-dai yang benar, maka mereka tidak akan diam. Ada sesuatu yang salah, mereka pasti bicara. Karena mereka tahu ini tanggung jawabnya berat hari kiamat. Ya, kan? Dan orang yang sampai seperti ini, sampai pada tingkat mengingatkan walaupun itu besar resikonya, ya, karena memang dia sudah yakin dia sedang berada di bawah kerajaan raja yang sebenarnya Allah. Sehingga sama manusia ini gak ada lagi takutnya gitu. Yang penting Allah bilang haram ya haram, Allah bilang halal ya halal, seperti itulah. Didukung karena Allah membolehkan itu dan ditolak karena Allah juga melarang itu, seperti itulah.